Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa langsung pagi yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini. Dari kota Bogor kita bisa berjumpa walaupun mungkin di udara, yang mudah-mudahan perjumpaan kita ini bisa menjadi penyebab Allah tambahkan khazanah keilmuan kita, karena kita selalu minta izin Allah untuk bisa menjadi orang yang diangkat derajat karena menuntut ilmu tentunya. Ya, jamaah Allah muliakan, kita akan lanjutkan bahasan hadis kita. Kalau kemarin di Bandung kita membahas tentang hadis yang ke-19 berkaitan tentang yakni seorang muslim tidak fuduli, tidak pengen tahu aja gitu loh urusan orang lain. Kita sampaikan kemarin hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abi Hurairah yang mengatakan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat gitu lah. Jadi orang Islam ini bukan orang yang fuduli, orang yang pengen tahu aja itu. Sok sibuk sama urusan orang lain. Nah, enggak, orang Islam enggak kayak begitu. Orang Islam tuh keponya sama diri sendiri gitu, enggak sama orang lain. Ini kadang-kadang urusan orang lain diutak aja. Aduh. Tuba liman sagola aibu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang orang lain. Jangan jadi orang yang seperti itu, jangan. Makanya sampai Nabi mengatakan bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu salah satunya tarku ma la ya'ni, ketika dia meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Manfaatnya apa? Kalau enggak ada manfaatnya sudah. Ini waktu ini kan pinjaman. Allah pinjamin kita ini sebentar banget di waktu. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian ditanya tentang nikmat waktu, nikmat semua yang kau rasakan. Mau jawab apa kita sama Allah? Ya bisa kita menjawab lah, ya itu khawatirnya kan seperti itu. Taib, kita lanjutkanlah kajian kita. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah itu ya. Intinya jangan sampai orang Islam ini menjadi orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang gak ada manfaatnya sama sekali. Di hadis yang ke-20 disampaikan bahwa seluruh perbuatan orang muslim yakni untuk Allah dan karena Allah gitu loh. Ya kita sering bicara kan ayat inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Iya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayatnya begitu kan? Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Rabb yang menciptakan alam, dan kita memang bagian alam. Jadi kita khususkanlah ya, kalau memang diperuntukkan buat Allah, enak nanti ketika kita punya masalah tuh kita tinggal mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kami milik Allah, bakal kembali ke Allah. Kalaupun mentok mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kalaupun bingung mau mengatakan apa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Punya alasan lah menyerahkan semua ke Allah tuh, punya alasan. Kenapa? Karena memang diperuntukkan semuanya hanya untuk Allah, enggak untuk yang lain. Dia enggak mau terjebak dalam riya, sum'ah, enggak. Dia enggak pengen jadi orang yang sombong, pengen didengar gitu loh, pengen dilihat, enggak lah ya. Rugi kita nanti kalau memang buat manusia itu rugi. Buat Allah kita diuntungkan nanti. Ya enggak di dunia, di akhirat Allah janji nanti. Taib, di hadis ini An Abi Umamah, sahabat Abi Umamah ini menjelaskan tentang perkataan Nabi. Hadis riwayat Abi Dawud At-Tabrani ya, dalam kitabnya Al-Mujma' Al-Kabir, di mana beliau pernah bersabda, kata Abi Umamah begini. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi faqad istakmalal iman. Jadi kesempurnaan iman. Istakmalal iman ini ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Rasul mengatakan man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah. Man ahabba lillah wa abghada lillah, dan mungkin dia juga marah karena Allah gitulah. Wa a'ta lillah, dan dia juga memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, dia melarang juga karena Allah. Faqad istakmalal iman, dikatakan telah menyempurnakan iman. Karena memang betul, bisa gak sih kamu suka itu karena Allah gitu loh, pun benci karena Allah. Karena kalau karena syahwat berantakan sudah. Lawang baru melangkah saja sudah menghancurkan yang ada kok. Anda suka sama seseorang, ya coba jangan sampai persahabatan, kekeluargaan kita ini ya rusak ulah tingkah laku kita. Jangan. Kamu mau menikah, kira-kira ini pernikahan ini merusak hubungan kamu dengan orang tua kamu gitu lah. Kira-kira pernikahan ini merusak tidak hubungan kamu dengan teman-teman kamu gitu lah. Karena mulailah berpikir, jangan menomorduakan yang nggak pernah ada bekasnya gitu lah. Sama keluarga kita nggak pernah ada bekasnya, ya teman nggak ada bekas teman, ya wallahi kalau yang ada bekasnya jangan jadi nomor 1. Bolehlah berpikir bagaimana hidup ini mengedepankan sesuatu yang memang mutlak nggak pernah ada bekasnya. Banyak orang mengorbankan, saat hubungan luar negeri juga sama, digadaikan urusan dirinya ini sama orang-orang yang sebenarnya nggak ada kepentingan khusus sama dia. Contohnya yang paling gampang nih, para pejabat di atas ini. Kalian mau apa sih? Kalian mau rusak negeri ini, kalian jual sama orang-orang asing dan asing. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu sakit, yang mandiin kamu siapa? Si asing. Kalau kamu mati, yang mau nguburin kamu siapa? Kamu mati, siapa yang mau mendoakan kamu? Ayo dong mulai berpikir. Kamu ini bersandar pada sesuatu yang sifatnya semu. Aneh sekali. Sama dengan orang yang mengorbankan teman khususnya, sahabat karibnya, cuma buat urusan pribadi. Allahu Akbar. Ini kerdilnya seseorang yang berpikir seperti itu gitu loh. Makanya supaya nggak terjebak dalam kekerdilan seperti itu, Nabi menawarkan dengan bahasa yang gampang. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Man ahabba lillah, orang yang mencintai lillah karena Allah.
Wa abghadha lillah, murkanya pun karena Allah. Jadi memang landasan dasarnya Allah nih. Dia nggak pengen melangkah untuk manusia, dia pengen melangkah untuk Allah. Wa lillah, kalaupun dia memberi lillah hanya untuk Allah dan karena Allah. Jadi ukurannya Allah lah. Memang ini orang layak diberi gitu loh. Walaupun mungkin sering meminta, cuma nggak ada lagi yang dia minta kecuali kita yang mampu, misalkan begitu ya. Udahlah, ini sih memang harus saya memberi karena Allah. Karena kadang-kadang rezeki dia melalui saya gitu loh. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa waduh gua mulu yang kena, yang lain kagak, minta sama yang lain. Jangan. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Dan kamu gak usah khawatir, kata Nabi, manaqasat shadaqatum min malin, enggak kurang hartamu karena sedekah. Tidak kurang. Bahkan dijamin, unfik alik. Infakkan Allah infakkan kamu. Ya. Jangan. Makanya kadang-kadang suka panitia-panitia pembangunan masjid, pesantren, suka punya rasa malu tuh, takut dicibir, minta-minta mulu. Enggak, cuma menginformasikan. Ya, bantuan itu enggak harus materi kok. Doa itu lebih dari materi sebenarnya. Asal yang berdoa orang yang ikhlas karena Allah, gitu kan? Karena yang membangun itu Allah, bukan materi. Banyak orang yang punya materi enggak tertarik bangun rumah Allah. Banyak orang yang punya materi demi Allah bahkan enggak tertarik untuk melaksanakan umroh dan haji. Karena yang memberangkatkan itu Allah, bukan materinya. Makanya kita cuma menginformasikan, apalagi ini kan hari Jumat ya. Sayyidul Ayyam, hari yang betul-betul memimpin hari yang lain. Berkahnya Masya Allah. Bukan cuma sekedar membaca 10 ayat surat Al-Kahfi ya, atau full satu surat Al-Kahfi. Banyak bersolawat ya. Kita banyak beristighfar pada hari ini, bersedekah hari ini, apa aja. Sampai nanti waktu asar menjelang maghrib itu tempat yang mustajab untuk istighfar. Ya, selain daripada itu, kesempatan-kesempatan berbuat baik ini ambil, jangan nggak diambil. Ya, banyak orang yang subhanallah ya, lost begitu saja kesempatan dia untuk melaksanakan kebaikan. Rugilah ya. Udah, makanya mulai membiasakan ahabbalillah wa abghadalillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Wa a'talillah, bahkan memberi pun karena Allah. Karena kalau kamu nggak memberi, Allah yang bakal memberi. Ini kesempatan berbuat baik ini bukan harus dilaksanakan dengan keterpaksaan, bukan, harusnya bersyukur. Lawang masih ada orang yang kita beri, kan bersyukur. Karena kalau seandainya sudah nggak ada orang yang kita beri, ya kita yang rugi kan. Wa mana'a lillah, pun kita melarang karena Allah. Bro, ane ngelarang ente nih bukan karena iri sama ente, enggak ya. Ini ane ngelarang karena Allah. Mana'a lillah, aku melarang karena Allah. Kenapa? Karena aku khawatir sekali kamu terjebak dalam kerugian yang berkepanjangan. Sementara sahabat yang baik, sadiku kaman abkak laman adhakak. Teman kamu, teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Sadiku kaman abkak laman adhakak. Ya, teman kamu, teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Sedihlah lawang lihat sesuatu yang buruk akan terjadi. Lah kalau kita nggak ada usaha untuk mengingatkan, gimana? Iya, nanti kita bakal ditanya sama Allah. Iya, kepedulian kamu di mana ketika melihat keburukan? Sementara syariat sudah sampai kepada kamu. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Kita udah ngerubah ya, bro, udah, jangan diterusin. Ini buruk, nggak didengar, mulut nyampein ya. Coba kamu mulai berpikir, manfaatnya apa? Karena orang Islam itu bertindak karena manfaat. Ada manfaatnya enggak? Nabi yang mengatakan tadi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika bisa meninggalkan yang nggak bermanfaat. Ini manfaat nggak kelas, masih nggak didengar juga. Ya Allah yahdik, ente punya masa depan sendiri, ente yang urus dah, urusan ente. Ya, kita sudah menyampaikan kan ya. Nanti kalau sudah begitu, bertanggung jawablah di hadapan Allah. Summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Sementara kita masih punya kesempatan nih. Habis aneh nggak enak, apa kata manusia, apa kata orang? Apa kata manusia? Di sini akidah kita diuji.
Bisa gak semua karena Allah? Sehingga kalaupun terjadi sesuatu mungkin yang beresiko membatalkan sesuatu, orang tanya kenapa? Karena Allah. Kan enak. Karena syariat usulul fiqh mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi wajib dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Mungkin yang kau lakukan baik, tapi buruk di dalamnya, maka mencegah lebih baik ketimbang melaksanakannya. Iyalah. Ya, tapi sisa terserah kamu lah. Lubang-lubang kubur masing-masing kok. Kubur nggak memiliki jendela, betul? Barzah pun memiliki dinding yang tidak semua manusia nih bersatu dinding di dalamnya nanti. Wallahu a'lam. Intinya kita disuruh menyempurnakan iman dengan ini. Faqad istakmalal iman. Dia telah menyempurnakan iman. Kenapa? Ahabbalillah. Cinta karena Allah. Wa abghadalillah. Murka pun karena Allah. Wa a'talillah. Dan dia pun memberi karena Allah. Wa mana'alillah. Dia mencegah pun karena Allah. Hada yusamma istakmalu ad-din. Istakmalul iman. Ini kesempurnaan iman. Makanya kalau kita nggak melakukan ini ya iman kita dipertanyakan nanti malahannya. Kok kamu kayak kedebong kanyut sih nggak ngerespon? Coba dong ingetin dong. Kita ingetin. Bro jangan kerja di sini bro. Ini nggak bagus nih. Sayang sama agama ente. Ini kerjaan terlalu memporsir waktu. Sampai sholat berantakan. Ngaji nggak sempat. Ente nyari apa di dunia? Cari yang bakal ditinggal. Ya rugi lah. Bro jangan berteman sama dia bro. Kenapa? Ya karena memang ini orang gak prospek. Orang kan diwarnai dengan temannya kan, dengan agama temannya. Agama dia bagaimana? Bagus gak agama dia? Ya enggak sih, khalas. Cari yang agamanya bagus. Sebentar. Jangan nikah sama dia. Ini laki gak khiar, ini laki gak bagus. Ya, sama orang tuanya ngelawan, sama saudaranya ribut melulu, sama teman gak pernah akur. Dia cuma menang tampang, jambulnya bagus. Potongannya cakep tuh rambut. Allahu Akbar. Ente masuk surga bareng jambul. Bareng potongan rambut. Khiyar, cari yang khiyar kata Nabi. Khiyarukum lin nisaikum. Perempuan cari. Kamu juga laki-laki sama. Apa kelebihan dia? Bisa menjadi madrasah tidak buat anak-anak situ. Kalau cuma sekedar tidak berzina, bermaksiat, betul manfaat nikah. Tapi kan cuma bukan buat itu saja. Kita nikah ini kan bukan buat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Entah mungkin kematian yang bakal memisahkan kita. Kita bakal berteman dalam rumah tangga dengan sahabat hidup kita ini. Kita bakal terwarnai. Siapa yang mewarnai kita? Apalagi laki-laki. Ketika terjadi ijab qabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Dengan mas kawin seperti yang disebutkan dibayar tunai syah. Saat itu dosa istrimu, kamu yang bakal nanggung. Sementara kita tahu istri kita siapa, bagaimana di agamanya. Allahu Akbar. Ya, sudah cukup tidak? Sudah cukup tidak? Ya, pahala yang bakal kita berjumpa dengan Allah. Kau ya berani-beraninya kita menanggung keburukan yang orang bakal lakukan yang kita tahu tentang kondisi keagamaannya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mawas diri nih, ya, untuk mengerti bahwa kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Jangan korbankan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang tidak baik, ya. Jadilah orang yang betul-betul berilmu sebelum beramal, ya, sehingga tahulah, ya sayanglah, karena kematiannya nggak nunggu tua bro, ya. Masya Allah, kematian nggak nunggu sakit. Yang dikhawatirkan kita mati dalam kondisi bawa beban yang nggak baik, ya. Pandai-pandailah meletakkan diri pada posisi yang menguntungkan untuk akhirat. Jangan cuma untuk dunia. Bukan, bisnisnya bagus Tat, ini prospek Tat, bisa menaklukkan dunia. Dunia lagi, mau sampai kapan? Innamad dunya ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dhalik fadhahib aw tarikuh linnas. Sampai Nabi mengatakan dunia. Hei, dunia yang kau makan, kau minum tuh bedanya di mulut. Pedas, asam, manis, pahit di mulut. Masuk ke badan sama, keluar mirip warnanya. Wala bisa fa'abla, yang kau pakai itu bakal usang. Wa tasaddaqu fa'amda, yang kau sedekahkan itu bakal menetap. Ayo dong berpikir. Wa masiwa dzalik, selain daripada itu yang namanya dunia, zahib, bakal hilang. Otariku linnas, manusia bakal meninggalkan menjadi waris. Apa yang kau cari coba? Ayo dong cerdas sedikit. Ya, umur kita ini nggak lama. Cari pahala sebanyak mungkin. Yang gampang dulu lah.
jangan yang susah-susah. Ya, jangan orientasi kita cuma dunia. Atau pembisnis semua berpikir kita. Anda mau berbisnis, jangan cuma mikir untung. Pikir manfaat kita apa buat manusia nanti kalau kita punya untung. Mulai berpikir begitu. Ya, kalau cuma orientasinya dunia, barang siapa dunia menjadi targetnya, Allah kasih. Kamu semangat sungguh-sungguh kasih dunia. Cuma akhirat nggak bakal kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau targetkan, dunia kau miliki. Ya, ayo mulai berpikir akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Ya, minta ampunlah sama Allah. Makanya jangan suka makan yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi Allah nggak jaga agama kita, Allah nggak jaga kehormatan kita. Karena kita menggampangkan hal-hal seperti itu. Ya, begitu pula dalam hal bisnis. Jangan talbis. Anda mau bekerja sama siapa? Uangnya dari mana? Mulai berpikir kita. Kalau ada keuangan yang syubhat, yang haram, ini cikal bakal kehancuran. Pengen yang baik, buat yang baik. Hal jazau ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Ya, silakan yang mau ditanyakan. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu, na'am. Ya. Ya, silakan. Di IG banyak. Nah.